Bismillahirrahmanirrahim. Praktek menentukan kalam. Di sini ada lafal koma zaidun. Koma zaidun ini berupa lafal karena gabungan dari beberapa huruf hijaiyah dan juga dinamakan lafal murakkab karena terusan dari dua lafal. Yang pertama lafal koma, yang kedua lafal zaidun. Kemudian di sini dinamakan mufid juga karena di sini memahamkan. Ketika ada pembicara mengatakan koma zaidun, maka pendengar tidak akan bertanya lagi siapa yang berdiri. Kemudian di sini jelas menggunakan bahasa Arab, maka disebut kalam. Contoh berikutnya kodoko mati sholatu. Kodoko mati sholat ini disebut lafal karena gabungan dari beberapa suara huruf hijaiyah dan juga murakkab karena tersusun dari 3 kalimat, 3 lafal. Lafal yang pertama qad, yang kedua qomat, yang ketiga as-shalah. Lalu di sini dinamakan mufid karena ketika pembicara mengatakan qad qomati shalah, sungguh akan dilaksanakan apa sholat, ya, sungguh sholat akan dilaksanakan, maka lawan bicara tidak akan bertanya lagi. Maka di sini disebut kalam. Ada lafal kitabun. Kitabun disebut lafal karena tersusun dari suara huruf hijaiyah kaf, ta, alif sama bun. Dan juga di sini apakah dinamakan murakkab? Tidak. Tidak dinamakan murakkab. Apakah dinamakan mufid? Tidak mufid juga. Apakah dinamakan wado? Ya, dinamakan wado. Berarti di sini tidak memenuhi 2 rukun kalam. Berarti apakah dinamakan kalam? Bukan kalam. Kemudian ada lafaz juga hadza qalamun. Ini adalah pena. Disebut lafaz karena gabungan dari beberapa suara huruf hijaiyah, yakni ha, zal, alif, qaf, lam, dan mim. Dan disebut, apakah disebut murakkab? Jawabannya ya, karena gabungan dari 2 lafaz, yakni haza dan qalamun. Apakah dinamakan mufid? Jawabannya adalah iya, karena ketika pembicara mengatakan ini adalah pena, maka lawan bicara tidak mungkin bertanya lagi sesuatu yang lain yang mengenai tentang hadza qalamun. Dan di sini disebut wado karena jelas di sini merupakan bahasa Arab. Maka positif dinamakan kalam. Contoh berikutnya abadullahi. Apakah dinamakan lafal? Jawabannya adalah iya karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Apakah dinamakan murakkab? Jawabannya adalah iya karena gabungan dari 2 lafaz. Yang pertama abadu, yang kedua Allahi. Tapi apakah ini dinamakan mufid? Jawabannya tidak. Karena Abdullah ini adalah nama orang. Ketika pembicara mengatakan Abdullah, maka lawan bicara akan bertanya lagi, kenapa Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Maka situ ada suatu pertanyaan lagi, maka tidak mufid. Apakah disebut wado? Maka jawabannya ya sudah jelas. Di sini adalah bentuk dari bahasa Arab. Apakah dinamakan kalam? Maka di sini bukan kalam. Contoh berikutnya adalah minal madrasati, dari sekolahan. Gitu. Di sini apakah disebut lafal? Maka jawabannya adalah ya, karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Apakah dinamakan murakkab? Jawabannya iya, karena tersusun dari 2 bentuk lafal. Yang pertama mina, yang kedua al-madrasati. Apakah dinamakan mufid? Jawabannya tidak. Tidak mufid. Karena kenapa? Ketika pembicara mengatakan minal madrasati, dari sekolah, maka lawan bicara akan bertanya, siapa yang dari sekolah? Begitu. Apakah dinamakan wado? Maka di sini jelas dikatakan wado karena berupa bahasa Arab. Karena di sini tidak memenuhi syarat yaitu
mufid, tidak mufid, maka di sini dikatakan bukan kalam. Contoh berikutnya adalah jitu, aku telah datang. Di sini jelas berupa lafaz karena tersusun dari huruf hijaiyah, dan juga terus di sini disebut murkab karena tersusun dari dua lafaz. Yang pertama lafaz ji dari jaa yaji'u. Lafaz yang kedua adalah tu. Jadi di sini disebut murkab karena tersusun dari dua lafaz. Kemudian yang ketiga, apakah dinamakan mufid? Jawabannya adalah iya. Karena ketika pembicara mengatakan aku datang, maka lawan bicara tidak akan bertanya lagi. Kemudian apakah dikatakan wadok? Jawabannya adalah ya, karena jelas di sini berupa bahasa Arab. Apakah dikatakan kalam? Ya, berupa kalam. Contoh berikutnya adalah akala Zaidun rusan. Zaid telah makan nasi. Di sini berupa lafaz karena tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian apakah dikatakan murkab? Ya, di sini dinamakan murkab karena tersusun dari tiga lafaz. Lafaz yang pertama adalah akala, lafaz kedua adalah zaidun, lafaz ketiga adalah rusan. Apakah dikatakan mufid? Ya, jelas di sini dikatakan mufid karena ketika pembicara mengatakan Zaid telah makan nasi, maka lawan bicara tidak akan bertanya lagi mengenai akala zaidun rusan. Yang keempat, apakah dikatakan wadok? Maka di sini jelas karena menggunakan bahasa Arab. Maka apakah dikatakan kalam? Dinamakan kalam karena memenuhi syarat-syarat kalam. Wallahu a'lam bishawab.